Saya sedikit berbagi di sini apa yang saya lakukan. Saya mengikuti guru pengajar praktik, di mana di pengajar praktik tersebut saya nantinya akan berfungsi atau bertugas mendampingi guru penggerak yang lulus di angkatan 8. Nah, kebetulan juga saya pengajar prakteknya angkatan 9. Di mana kita saling berbagi, saling mengisi. Walaupun di sini guru-guru kita tidak ada yang guru penggerak, tapi saya sebagai pengajar praktek yang akan saya lakukan nanti di guru penggerak. Nah, saya ingin membagikan, walaupun juga sekolah kita di sini bukan sekolah penggerak, karena kita harus berbagi, bergerak dan menggerakkan. Tergerak itu maksudnya dari hati kita, tergerak untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, bergerak, ya bergerak kita tidak hanya berada di satu titik. Saya sudah jadi guru, sudah berada di titik yang nyaman, sudah, saya nggak mau ngapa-ngapain. Nggak seperti itu juga ternyata. Kemudian menggerakkan. Nah, seperti ini hari ini saya berusaha untuk menggerakkan, memotivasi Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini sebenarnya memang kata merdeka. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kata merdeka. Saya kira namanya aja yang dikatakan kurikulum merdeka. Karena ternyata merdeka itu singkatan. Merdeka itu M itu mulai dari diri sendiri. Jadi kita sebagai guru juga mulai dari diri kita ingin merubah, kita ingin merefleksi diri kita, atau dari diri murid juga. Dari dulu murid itu belajarnya asal-asalan, dia juga mulai dari dirinya. Dia harus juga merefleksi dirinya. Karena merefleksi di sini, siswa merefleksi dirinya, kita juga merefleksi diri kita. Eksplorasi, menggali potensi yang ada di diri kita sebagai guru, menggali juga potensi yang ada di diri siswa. Nah, itu tadi minat dan bakat tadi. Kemudian R, ruang kolaborasi, ruang kerjasama. Di sini kerjasama kepala sekolah dengan guru, dengan TU, dengan guru BK. Nah, itu perlu ruang kolaborasi. Dalam pembelajaran juga ruang kolaborasi. Siswa kita dalam belajar kelompok, dia perlu berkolaborasi. Kemudian D, demonstrasi kontekstual, mendemonstrasikan. Ini mengelaborasi dengan materi-materi yang ada, kemudian juga koneksi, koneksi antar materi. Jadi antar materi itu ada hubungannya. Kemudian A itu aksinya. Nah, ini ya. Kalau aksinya siswa setelah mendemonstrasikan materi, itu kan berkelompok, yang sendiri dia ke depan. Siapa tadi yang dari kelompok kita tadi? Siapa yang ingin mengulang kembali? Coba lakukan aksi nyata. Melakukan. Nah, suruh lagi ke depan. Misalkan saya menginginkan bagaimana pembelajaran itu yang menyenangkan, pembelajaran IPA. Nah, selama ini saya sudah berusaha membuat berbagai macam metode, ternyata masih maksimal. Nah, di mana salahnya sebenarnya? Kenapa siswa saya masih kurang menyenangkan pembelajaran IPA tersebut? Kenapa masih kurang menarik? Nah, ternyata kita memang perlu membuat perencanaan. Nah, perencanaan itu yang tadi. Nah, kemudian juga dilanjutkan dengan prakasa perubahan. Di sini saya mengambil prakasa perubahan, di mana pertama sekali kita akan mengajukan pertanyaan. Dengan mengajukan pertanyaan ini, kita mau memilih yang mana, yang kita inginkan perubahan di diri kita. Nah, ternyata saya kemarin itu ingin siswa saya belajar IPA itu menyenangkan. Nah, dengan bagaimana caranya? Dengan menggali potensi diri yang ada di siswa, bagaimana minat, bakat, dan gaya belajarnya. Nah, itu pertanyaan kita ajukan dulu, bagaimana agar siswa menyenangi pembelajaran IPA. Kemudian apa tindakannya untuk bisa siswa kita menyenangi pelajaran tersebut? Nah, pertama sekali kita menggali potensi diri siswa. Nah, bagaimana cara menggalinya? Mengambil tes diagnostik. Guru BK di awal pembelajaran itu memang tugasnya menggali minat dan bakat siswa kita. Anak siswa yang ini maunya kemana? Apa cita-citanya? Apa hobinya? Apa pelajaran apa yang disukainya? Itu memang harus kita ketahui dulu. Nah, setelah diwalas nanti membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, mungkin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatannya baju tidak boleh keluar masuk, kan seperti itu. Atau siswa tidak boleh keluar masuk, kan itu kesepakatan baru. Nah, di keyakinannya
kita bikin juga bersama. Nah, keyakinan itu nanti akan ditulis di ruang kelas. Nah, di keyakinan itu katanya diganti, dipercantik. Misalnya tadi baju tidak boleh keluar, nah tulisannya berpakaian rapi. Tulis satu, berpakaian rapi. Kemudian apa lagi yang kedua? Nah, tidak boleh keluar masuk. Nah, bikin itu selama belajar Anda berada di dalam kelas. Nanti setelah ada peraturan-peraturan kelas, itu menjadi keyakinan. Keyakinan itulah yang nanti kita tempelkan di karton atau di dinding kelas. Nah, setelah terbentuk keyakinan, nah itu siswa itu disuruh sering membaca. Nah, Bu, kalau melanggar gimana? Kalau melanggar ternyata kita tidak boleh memberi hukuman. Nah, jadi ini yang selama ini kita sebenarnya juga tidak terima, tapi memang begitulah kurikulum mereka itu seperti itu, Ibu. Kalau sudah menjadi budaya positif akan merubah karakter. Nah, dari keyakinan tadi Bapak Ibu itu bisa kita lakukan nanti mungkin di semester nanti karena kita sudah jalan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk keyakinan mata pelajaran lagi. Keyakinan mata pelajaran tentu guru yang bersangkutan. Ketika mungkin masuk di hari pertama sekolah akan membuat tugas. Nah, nanti keyakinannya memberikan tugas tepat waktu. Jadi adik-adik yang mengajar di semester 4, saya juga ingin perubahan kita membangun semester. Karena dari yang muda-muda ini yang kita generasi X, kalau kita ya generasi X, kalau di mereka ini generasi Z. Nah, generasi Z itu generasi gadget. Mereka lebih tahu gadget daripada kita juga tahu gadget, tapi mereka lebih banyak paham. Sepertinya Resti itu lebih paham bagaimana membuat video. Nah, hal seperti itu kita saling berbagi. Di situ sebenarnya guru yang membawa perubahan. Jadi masing-masing kita nanti di kelas kita bisa bikin video sendiri. Sebenarnya untuk majunya suatu sekolah itu berdasarkan tampilan dari sekolah tersebut. Nah, sekolah kita walaupun kecil, kalau kita sering membuat aksi nyata dengan membuat video, kita mengekspos sekolah kita. Nah, dengan mengekspos sekolah kita, orang akan tahu ternyata SMP 4 itu seperti ini. Jadi kita tidak takut kalah dengan sekolah-sekolah lain. Nah, itu bisa kita lakukan bersama. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Ibu Neni, pengajar praktek dari SMPN 4 Painan. Walaupun di sekolah kita tidak ada guru penggerak, semoga dengan adanya Ibu Neni di sini, guru pengajar praktek, semoga nantinya kedepannya kita semua bisa ikut menjadi guru penggerak dan tetap bergerak dan menggerakkan. Jadi kami di sini meminta terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Neni. Banyak hal baru yang telah kita dapatkan tadi ya Bapak dan Ibu. Banyak hal yang ternyata salah yang kita lakukan selama ini, yang menurut kita benar ternyata tidak dibolehkan. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa mereview atau memulai dari diri kita bergerak dan menggerakkan untuk majunya SMP 4. Karena saya yakin SMP 4 ini guru-guru yang hebat, guru-guru yang berpotensi. Itu kalau tidak ada, masih dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.